Terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga, underwear, celana dalam. Bapaknya apa kabar? Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Pena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry, ke Pak Suna. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry. Barangnya ada banyak nih. Berapa jenis? Mau disebutin aja, Bang. Kali ya. Sebutin aja, Bang. Lima di antaranya. Lima di antaranya. Cara serah terima barang tuh. 5 di antaranya. Berapa barang? Ada akta kelahiran, ada elektronik merek, kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga, underwear, celana dalam, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ya, total ada 101 barang. Gitu. Termasuk jam yang diklaim mahal ya? Jam dinding. Jam dinding. Enggak ada. Ini permintaan dari Mas Ferry sendiri apa inisiatif dari Mama Vena sih? Ini inisiatif dari Mama Vena. Karena kan emang seharusnya itu kan barang punya suami dan dikembalikan ke suami. Karena kan masih ikatan suami istri. Jadi kita harus meminta surat kuasa itu. Bukan seperti yang dibilang oleh Bang Sunan, urusan lawyer ke lawyer. Nggak ada urusan di sini urusan lawyer ke lawyer. Ini takutnya nanti terjadi fitnah. Karena apa? Pak Ferry kan sekarang statusnya di Kediri, bukan di Jakarta. Kalau misalkan kita pada saat itu serahkan, tiba-tiba Pak Ferry bilang, oh saya nggak ada suruh untuk mengasih itu barang, kesalahan lagi di klien kami. Itu aja sih. Dia nggak tahu, karena ini kan barang yang memang dibawa sama yang bersangkutan ke rumah. Ya, waktu itu kan karena suami istri pasti ada barang-barang pribadi ya, yang dibawa. Tapi ada beberapa juga barang yang kayak ikat pinggang sama parfum itu saya kembalikan. Ada barang-barang yang diberikan Mbak Firma lagi yang sekarang diberikan Mas Ferry atau hadiah dari Mbak Firma sendiri? Ya pokoknya ini udah lupa ya. Ya, kalau hadiah jadi milik pribadi dong. Ya pokoknya kan? intinya itu semua yang Kalau misalkan kalau ini adalah milik pribadi punya Pak Ferry. Kalau misalkan pribadi pemberian untuk perempuan ya itu untuk istrinya atau nanti calon mantan istrinya. Gitu banget. itu semua dibilang hanya pakaian ya? Iya. Barang berharga lainnya gitu. Barang berharga sih nggak ada sih. Nggak ada berharga sih. Buat laki-laki berharga. Bisa nyari ya sekarang. Mbak Vena, masih lega nggak sih Mbak akhirnya barang-barang yang lama tersimpan akhirnya bisa dikembalikan? Alhamdulillah, sebetulnya yang saya dari dulu khawatirkan kan adalah satu statement dari salah satu lawyernya yang bersangkutan bahwa saya terancam hukuman 4 tahun kan untuk masalah barang-barang Iya, ya. betul. Sebagai perempuan korban KDRT tentunya pada beberapa bulan yang lalu statement itu cukup membuat saya resah ya. Saya sampaikan kepada kuasa hukum saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita nggak ada drama-drama atau yang nggak ada hubungan sama KDRT. Tapi alhamdulillahnya Allah mempermudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa.
teman-teman masih ingat kan di tempat yang sama juga di sini saya meminta surat puasa waktu di bulan apa ya? Tanggal 23 Februari 2023 hari Kamis. Dan baru ada surat puasa di tanggal 17 Juni 2023. Jadi bukan kita yang ingin menahan barang, tapi memang semua segala serah terima barang harus ada surat puasa. Jadi ya itu yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya lega, yang pasti saya bersyukur kepada Allah satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang ya, 1 bulan, artinya saya akan sah resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Ya buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, lebih fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin ini aja. Saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya ingin kerja lagi sama seperti dulu. Kembalikannya ke pengadilan agama. Ya. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah melalui sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, terapi, dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja juga sangat melegakan. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa diberi sama Allah kemudahan, dan saya juga terima kasih sama teman-teman wartawan yang selama ini secara berimbang untuk bisa mensosialisasikan bahwa KDRT itu hal yang mungkin dibuktikan asalkan kita sebagai korban KDRT mau bicara, mau konsisten dan tidak takut, mau di cyber, mau di playing victim, mau di apapun, yang penting kebenaran tetap jadi kebenaran. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih dari Kapolres Kediri, Polda Jawa Timur, Kejaksaan Kota Kediri, Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Berapa bulan yang lalu saya masih pesakitan. Berapa bulan yang lalu saya jadi orang yang sangat pesakitan. Tapi sekarang saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi saya sekarang kesini, ke depannya saya akan benar-benar untuk pengen banget membantu teman-teman perempuan di luar sana yang masih terbelenggu oleh ketakutan. Makanya kenapa saya undang teman-teman wartawan biar menjadi saksi saya juga step by step gimana saya memperjuangkan ini sampai akhirnya nanti insya Allah cerai di akhir bulan, insya Allah pas ulang tahun saya. Mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan bisa menjadi semangat motivasi buat teman-teman yang sama nasibnya kayak saya. Itu aja sih. Kalau terapi sekarang sudah mulai, terapi saya kepada Allah sih. Tapi kalau terapi sama psikolog saya masih lewat telepon karena sekarang saya sudah mulai kerja lagi, saya harus kerja. Kalau saya nggak kerja kasihan anak-anak, khususnya Fania. Jadi saya udah mulai lebih memperbesar terapi saya khususnya bermunajat kepada Allah. Itu yang lebih saya fokus. Mbak Vena itu kembalinya lewat PA. Lagi kerja supaya agak terganggu dengan trauma itu. Enggak sih. Tapi lebih kepada kalau biasanya kalau ada pemberitaan yang mengagetkan itu ya kayak soal darahnya dia Mas ya. Saya kan sampai berapa kali nelpon dari Pak Hotman tanya sama Mas Yadi, saya kan orang nggak ngerti hukum, tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya juga mulai hukum, saya jadi mengerti sebetulnya urut-urutan dari berani bicara tentang KDRT pasti di cyber. Nah kalau cyber itu ya mesti tahan mental, karena kalau nggak tahan mental kita nggak akan bisa sampai di titik vonis. Nah itu yang memang pasti dibuat oleh yang bersangkutan supaya kita nggak berani bicara dan nggak berani konsisten. Ada barang-barang